Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak pernah berhenti mencurahkan nikmat-Nya, walau seringkali kita lupa bersyukur. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, apa kabar iman dan hati Anda hari ini? Semoga tetap hangat dalam kebaikan, tetap kuat dalam kesabaran, dan tetap yakin bahwa rezeki Allah itu tidak pernah terlambat, hanya perlu dijemput dengan cara yang tepat. Hari ini kita akan membahas satu amalan kecil yang efeknya luar biasa besar. Ini bukan rahasia orang kaya, bukan tips dari buku motivasi, tapi ini adalah senjata ampuh dari Rasulullah SAW sendiri, doa di sujud terakhir. Sahabat, sholat bukan hanya rangkaian gerakan. Sholat adalah waktu spesial. Sholat adalah wawancara pribadi dengan Allah, dan bagian paling spesial dari sholat itu adalah saat kita bersujud. Tahukah kamu, saat sujud, kita sedang berada pada posisi paling rendah di bumi, tapi sekaligus pada posisi paling dekat dengan langit. Rasulullah bersabda, saat paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Sujud bukan sekadar menempelkan dahi di tanah. Ini momen penyerahan total. Saat kita bersujud, kita berkata dengan sikap, "Ya Allah, aku tidak punya kuasa apa-apa tanpa Engkau." Karena itu para ulama dan orang-orang soleh memperlama sujud mereka. Disitulah letak rahasia kekuatan mereka, bukan pada pangkat atau jabatan, tapi di sujudnya. Dalam kesadaran total bahwa hanya Allah yang bisa mengangkat dan melapangkan hidup mereka. Nah sahabat, dari semua sujud dalam sholat, sujud terakhir adalah yang paling istimewa. Itu adalah kesempatan terakhir dalam satu sholat untuk menyampaikan permintaan paling tulus kepada Allah. Saat itulah, sebelum salam, sebelum kita menyudahi perjumpaan dengan Allah, pintu langit terbuka, dan doa kita lebih mudah menembus takdir. Jangan sia-siakan momen ini. Jangan buru-buru. Jangan lewatkan tanpa memohon. Di sujud terakhir itu, bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma erjukni rizqon wa asyan halalan toyiban mubarakan fihi min goiri kadin, wastajib du'ai bi goiri rodin, wa auzu bika minal fakri wadiin. Artinya, ya Allah, limpahkan kepadaku rezeki yang luas, halal, baik, dan penuh berkah, tanpa kesulitan. Kabulkanlah doaku tanpa penolakan. Aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan dari lilitan hutang. Lihat betapa dalam maknanya. Bukan sekadar minta uang, tapi minta rezeki yang halal, luas, penuh berkah, dan bebas dari rasa susah. Tapi sahabat, jangan hanya dibaca, jangan hanya hafal lafaznya. Yang paling penting adalah keyakinan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Kalau kamu yakin doa ini akan mengubah hidupmu, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Banyak orang rajin berdoa, tapi tidak yakin. Ada juga yang berharap, tapi lisannya malas. Ada pula yang minta kepada Allah, tapi hatinya sudah pesimis duluan. Padahal Allah bukan hanya mendengar,
tapi Maha mengabulkan. Dan ketahuilah, bahkan orang yang bergelimang dosa, kalau ia bersujud dengan hati hancur, air mata menetes, dan doa dari kedalaman hati, Allah bisa kabulkan seketika, bukan karena siapa kita, tapi karena Allah Maha Rahmatnya. Ada seorang pria sederhana, tiap hari bekerja keras, tapi hasilnya tak seberapa. Suatu hari ia dengar tentang doa ini, lalu ia mulai mengamalkannya tiap sujud terakhir. Tak lama, pelan-pelan hidupnya berubah. Ia dapat orderan besar, dagangannya laris, hutangnya mulai terlunasi, hidupnya berubah, dan ia pun berkata, "Saya gak tahu kenapa, tapi semua mulai berubah setelah saya serius bersujud dan membaca doa itu." Atau kisah seorang ibu yang berjuang menyekolahkan anak-anaknya. Tak ada dana, tapi tiap malam tahajud, ia sujud dan berdoa seperti ini. Beberapa minggu kemudian, Allah datangkan bantuan dari kerabat jauh yang bahkan sudah bertahun-tahun tidak memberi kabar. Sahabat, itulah kuasa Allah. Bila kamu ikhlas dan yakin, Allah akan bukakan jalan yang tak pernah kamu duga. Sahabat Cahaya Guru, mulailah sekarang. Jangan nanti, jangan tunggu besok. Mulai dari sholat berikutnya, jaga sujud terakhirmu. Hiasi dengan doa ini. Baca perlahan, resapi setiap kalimat, sampaikan dengan penuh cinta, dengan harap, dan jangan terburu-buru. Kalau kamu istiqomah, tidak hanya uang yang akan datang, tapi hidupmu akan penuh keberkahan. Jalanmu dilapangkan, keluargamu dilindungi, hatimu menjadi tenang. Jangan anggap remeh sujud terakhir. Disitulah Allah membuka pintu perubahan. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan doa dan sujudmu. Sahabatku tercinta, semoga amalan ini menjadi pembuka pintu rezeki kita semua. Jangan pernah bosan untuk sujud. Jangan pernah ragu untuk berdoa. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jika video ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan. Klik like, subscribe, dan bagikan kepada saudara dan sahabat Anda. Siapa tahu, dari video ini, Allah jadikan kamu sebagai jalan rezeki bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak pernah berhenti mencurahkan nikmat-Nya, walau seringkali kita lupa bersyukur. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Cahaya Guru yang dirahmati Allah, apa kabar iman dan hati Anda hari ini? Semoga tetap hangat dalam kebaikan, tetap kuat dalam kesabaran, dan tetap yakin bahwa rezeki Allah itu tidak pernah terlambat, hanya perlu dijemput dengan cara yang tepat. Hari ini kita akan membahas satu amalan kecil yang efeknya luar biasa besar. Ini bukan rahasia orang kaya, bukan tips dari buku motivasi, tapi ini adalah senjata ampuh dari Rasulullah SAW sendiri, doa di sujud terakhir. Sahabat, sholat bukan hanya rangkaian gerakan. Sholat adalah waktu spesial. Sholat adalah wawancara pribadi dengan Allah, dan bagian paling spesial dari sholat itu adalah saat kita bersujud. Tahukah kamu, saat sujud, kita sedang berada pada posisi paling rendah di bumi,
tapi sekaligus pada posisi paling dekat dengan langit. Rasulullah bersabda, saat paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Sujud bukan sekadar menempelkan dahi di tanah. Ini momen penyerahan total. Saat kita bersujud, kita berkata dengan sikap, "Ya Allah, aku tidak punya kuasa apa-apa tanpa Engkau." Karena itu para ulama dan orang-orang soleh memperlama sujud mereka. Disitulah letak rahasia kekuatan mereka, bukan pada pangkat atau jabatan, tapi di sujudnya. Dalam kesadaran total bahwa hanya Allah yang bisa mengangkat dan melapangkan hidup mereka. Nah sahabat, dari semua sujud dalam sholat, sujud terakhir adalah yang paling istimewa. Itu adalah kesempatan terakhir dalam satu sholat untuk menyampaikan permintaan paling tulus kepada Allah. Saat itulah, sebelum salam, sebelum kita menyudahi perjumpaan dengan Allah, pintu langit terbuka, dan doa kita lebih mudah menembus takdir. Jangan sia-siakan momen ini. Jangan buru-buru. Jangan lewatkan tanpa memohon. Di sujud terakhir itu, bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma erjukni rizqon wa asyan halalan toyiban mubarakan fihi min ghairi kadin, wastajib du'ai bi ghairi rodin, wa auzu bika minal fakri wadiin. Artinya, ya Allah, limpahkan kepadaku rezeki yang luas, halal, baik, dan penuh berkah, tanpa kesulitan. Kabulkan